Rumah ini sudah atas nama ibuku, ucap suamiku sombong. Tapi setelahnya, wajahnya pucat saat mengetahui pemilik aslinya. Desember datang membawa hawa dingin. Namun hati Arabella terasa sehangat mentari musim semi. Di tangannya, sebuah kotak kecil berbahan beludru merah yang menampung cincin perak sederhana, hadiah pernikahan dari Guntur, suaminya yang baru saja mengucap janji suci beberapa jam lalu. Arabella, seorang wanita dengan mata bening yang memancarkan ketulusan, tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah secepat ini. Tumbuh besar di panti asuhan setelah ibunya meninggal dan ayahnya tak pernah diketahui rimbanya. Dunia Arabella dipenuhi warna-warna pastel yang sederhana. Ia bekerja keras sebagai penjaga toko bunga kecil, mimpinya hanya sesederhana memiliki tempat tinggal yang nyaman dan pasangan yang mencintai. Kemudian Guntur datang. Guntur adalah definisi dari kesempurnaan di mata banyak orang. Berpostur tinggi, pembawaan elegan, dan selalu mengenakan setelan rapi yang memancarkan aura kemapanan. Ia adalah seorang manajer investasi sukses yang sibuk berurusan dengan angka-angka besar dan aset-aset bernilai fantastis. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan. Guntur memesan karangan bunga terbesar untuk acara kliennya, dan sejak saat itu, ia tak pernah berhenti datang ke toko bunga Arabella. Arabella, matamu seperti danau yang tenang. Aku merasa damai setiap kali melihatmu, kata Guntur suatu malam, ucapannya sehalus sutra yang membelai jiwa Arabella. Guntur selalu memperlakukan Arabella seperti ratu. Ia tidak pernah meremehkan latar belakang Arabella yang sederhana. Justru, ia memuji ketulusan dan kerja kerasnya sebagai mutiara langka. Proses pendekatan mereka cepat, intens, dan dipenuhi janji-janji manis tentang masa depan yang indah. Dalam waktu 6 bulan, Guntur melamar. Aku mencintaimu, Arabella. Aku ingin kamu menjadi istriku. Menjadi ratu di istana yang sudah aku siapkan untukmu. Janji Guntur saat itu, membuat Arabella merasa seperti terbang di atas awan, melupakan segala kepahitan masa lalunya. Kini, setelah akad nikah sederhana yang hanya dihadiri beberapa kerabat dekat dari pihak Guntur, mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat tinggal baru. Arabella tidak tahu harus membayangkan apa, karena Guntur selalu merahasiakan rumahnya. Mobil sedan mewah hitam pekat yang mereka tumpangi melaju membelah jalanan kota, hingga akhirnya memasuki kawasan perumahan elit yang dijaga ketat. Arabella menahan napas saat mobil berhenti di depan sebuah gerbang kayu jati yang menjulang tinggi, dihiasi ukiran klasik yang rumit. Di atas pilar kokoh, terpampang jelas nama kawasan itu, Puri Satria Utama. Arabella, lihatlah, ini rumah kita, kata Guntur, nadanya penuh kemenangan, seolah ia baru saja menaklukkan dunia untuk istrinya. Arabella turun dari mobil, matanya terbelalak takjub. Rumah itu luar biasa. Halaman rumputnya terawat sempurna bagai karpet hijau. Pilar-pilar putih menjulang tinggi menopang beranda, dan arsitekturnya klasik kontemporer, memancarkan kemewahan yang sunyi. Rumah ini adalah lambang kesuksesan yang melampaui imajinasi Arabella. Mas, ini terlalu mewah. Seperti istana. Apa kamu yakin? Arabella memutar pandangan, mencari celah keraguan. Namun yang ia temukan hanyalah keyakinan dari suaminya. Guntur tertawa lembut, tangannya langsung meraih dan mengusap pipi Arabella. Tentu saja, sayang. Semua ini untuk kamu. Aku ingin kamu hidup nyaman bersamaku. Kamu tidak perlu bekerja lagi di toko bunga. Fokus saja menjadi istriku. Ia menarik napas dalam-dalam, senyumnya sedikit meredup sejenak, mata coklatnya terlihat sedikit tegang sebelum kembali tenang. Tapi ada satu hal. Sayang, aku harus jujur. Arabella mendengarkan, jantungnya berdetak kencang, takut jika kemewahan ini datang dengan harga yang tak mampu ia bayar. Aku sudah menamakan rumah ini atas nama ibuku, Nyonya Widya. Ini sebagai baktiku, jelas Guntur, suaranya kini terdengar serius dan penuh hormat. Ibu Widya adalah wanita yang membesarkanku sendiri, berjuang mati-matian. Sekarang aku mapan, aku ingin ia merasa dihargai dan memiliki sesuatu yang nyata. Kita akan tinggal bersamanya. Dia sudah sepuh, dan aku ingin ia merasa ditemani. Kamu tidak keberatan, kan? Mendengar itu, segala keraguan Arabella lenyap. Ia melihat Guntur bukan hanya sebagai pria kaya, tapi sebagai anak yang berbakti.
Kesetiaan dan baktinya pada sang ibu membuat Guntur semakin sempurna di mata Arabella. "Mas, kamu pria yang sangat berbakti. Aku malah bangga padamu," kata Arabella tulus, menyandarkan kepalanya di bahu Guntur. "Tentu saja, aku akan melayani dan menyayangi Ibu Widya seperti ibuku sendiri. Aku tidak butuh rumah atas namaku, aku hanya butuh kamu." Guntur tersenyum lega, memeluk istrinya erat. Pelukan itu terasa hangat, namun Arabella tidak menyadari ada ganjalan dingin yang mulai mengikat di dasar pelukan tersebut. Sebuah ganjalan yang akan terlepas dan menjadi rantai yang mencekiknya kelak. Mereka melangkah masuk. Interior rumah itu didominasi marmer Italia dan lampu kristal mahal yang menjuntai anggun. Tak lama, seorang wanita paruhbaya muncul dari ruang tengah. Rambutnya disanggul rapi, perhiasan emas menghiasi leher dan tangannya. Inilah Nyonya Widya, Ibu Guntur. "Ibu," Guntur mencium tangan ibunya, disusul Arabella. "Selamat datang di rumah, Nak Arabella," sambut Nyonya Widya. Senyumnya tipis, tidak mencapai mata. Tatapannya pada Arabella terasa mengukur, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Arabella merasa seperti barang baru yang sedang dinilai. "Terima kasih banyak, Bu. Mohon bimbingannya. Aku akan berusaha menjadi menantu yang baik," kata Arabella dengan sopan dan tulus. "Menantu yang baik?" Nyeng. Widya mendengus pelan, suaranya mengandung nada yang sulit diartikan, seperti kawat besi yang bergesekan. "Tentu saja. Kami tidak meminta yang muluk-muluk. Kamu hanya perlu tahu tempatmu." Guntur segera mencairkan suasana yang tiba-tiba membeku. "Ibu, jangan begitu. Arabella baru datang, dia pasti lelah. Kami akan langsung ke kamar. Besok pagi, kami akan sarapan bersama." "Baiklah. Ingat, Arabella, Nyonya." Widya memanggil namanya dengan penekanan yang tajam. "Ini rumahku. Aturan di sini ketat. Aku tidak suka ada barang yang berantakan. Jangan pikir kamu bisa bermalas-malasan hanya karena sudah menikah dengan Guntur. Kamu harus membantu kami." Arabella mengangguk cepat. "Baik, Bu. Aku mengerti." Saat Guntur menarik tangan Arabella menuju tangga marmer yang berliku, "Nyonya." Widya menatap punggung menantunya itu dengan pandangan yang gelap, seperti badai yang siap datang. Guntur yang sempat menoleh ke belakang, memberikan anggukan samar pada ibunya, seolah memberikan kode rahasia yang tak dipahami Arabella. Mereka tiba di kamar utama. Kamar itu luar biasa megah, dengan ranjang berkanopi 4 tiang dan balkon yang menghadap taman. "Lihat, sayang. Indah, kan?" tanya Guntur sambil memeluk Arabella dari belakang. "Sangat indah, Mas. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikanmu," bisik Arabella. "Kamu hanya perlu mencintaiku dan menuruti apa kata ibu," jawab Guntur. Ia berbalik dan mencium kening Arabella. "Mulai besok, kamu fokus mengurus rumah. Jual saja toko bungamu itu. Jangan bergaul dengan orang-orang lamamu. Sekarang, duniamu adalah aku dan ibu. Kamu mengerti?" Permintaan Guntur ini terasa aneh. Mengapa ia memintanya menjauhi kehidupan lamanya? Namun, Arabella mengesampingkan keanehan itu. Mungkin Guntur hanya ingin ia fokus pada rumah tangga, mencerminkan betapa besarnya cinta dan tanggung jawab yang diberikan Guntur padanya. "Baik, Mas. Aku akan turuti." Malam pertama mereka seharusnya dipenuhi kebahagiaan, namun ucapan dan tatapan dingin Nyonya Widya, ditambah permintaan Guntur untuk tunduk pada ibunya, mulai menaburkan benih keraguan di hati Arabella, setipis jaring laba-laba. Ia melihat rumah ini, rumah yang seharusnya menjadi lambang surga, kini terasa seperti sangkar emas yang begitu indah, namun perlahan mengunci gerbang kebebasannya. Arabella memeluk Guntur erat, berusaha mencari kehangatan yang ia yakini ada di sana, berharap janji manis suaminya adalah kebenaran yang mutlak. Namun, di sudut ruangan, bayangan Nyonya Widya seolah menyeringai, menjadi pertanda bahwa hari-hari manis Arabella hanya bertahan sebatas pintu gerbang rumah mewah itu. Pagi pertama Arabella sebagai Nyonya di rumah Puri Satria Utama seharusnya terasa seperti madu. Ia bangun sebelum matahari terbit, hatinya dipenuhi semangat untuk memulai peran barunya sebagai istri. Ia mengenakan gaun rumah paling rapi dan turun ke lantai bawah dengan senyum lebar,
siap membantu menyiapkan sarapan mewah seperti yang mungkin dilakukan oleh para nyonya rumah. Aroma kopi kental sudah tercium samar-samar, memanggilnya menuju dapur. Dapur itu begitu luas, didominasi meja pulau marmer yang panjangnya seolah tak berujung. Perlengkapan masaknya berkilauan, bukan sekadar alat, melainkan pajangan mahal. Namun, di tengah kemegahan itu, Nyonya Widya sudah berdiri, memegang cangkir porselen tinggi dengan jari-jari yang berhias cincin tebal. Sosoknya sekokoh benteng, auranya dingin seperti hembusan angin dari puncak gunung. "Selamat pagi, Bu," sapa Arabella ramah, mendekat dengan langkah hati-hati. Nying. Widya hanya menoleh sebentar, tatapannya menyapu Arabella dari rambut hingga ujung kaki. "Pagi. Sudah bangun? Bagus." Ia menyesap kopinya perlahan, menciptakan keheningan yang mencekik. "Aku ingin membantu, Bu. Apa yang bisa aku lakukan untuk sarapan?" Tawar Arabella tulus, melipat lengan gaunnya hingga siku. Nying. Widya meletakkan cangkirnya dengan bunyi klek yang keras, menarik perhatian Arabella. "Membantu? Tentu saja kamu harus membantu. Apa menurutmu pernikahan adalah kartu bebas untuk bermalas-malasan? Ini bukan hotel, Arabella." "Tentu saja tidak, Bu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin melakukan tugas seorang istri," jawab Arabella, suaranya sedikit mengecil karena intonasi nyonya Widya yang menghakimi. Nying. Widya bersedekap, sikapnya berubah dari kaku menjadi demonstratif. "Dengar, Nak, karena rumah ini atas namaku, ada aturannya, dan kamu harus menjalankannya tanpa tawar-menawar." Ia mulai berjalan mengelilingi dapur, sementara Arabella mengikutinya seperti bayangan. Dapur ini, ruang makan, ruang tengah, semua harus berkilau setiap hari. Lantai marmer itu harus dicuci dan dipel. Jangan sampai ada noda setitik pun. Aku tidak suka kotoran. Pembantu hanya datang 2 kali seminggu untuk tugas berat. Selebihnya, itu tanggung jawabmu. Arabella terkejut. "Tapi, Bu, bukankah ada tugas lain yang bisa kubantu? Masak, misalnya. Untuk kebersihan, mungkin aku bisa fokus di area pribadi." "Masak? Aku sudah punya tukang masak pribadi untuk menu makan malam. Tugasmu adalah membersihkan, mencuci piring, menyetrika pakaian Guntur, semua detail remeh-temeh yang membuat rumah ini nyaman. Kamu tahu, seorang istri yang baik harus memastikan suaminya pulang ke tempat yang sempurna." Nying. Widya berhenti di depan Arabella, matanya menembus Arabella seolah mengintip ke dalam jiwanya. "Di mata Guntur, kamu adalah istri. Di mata rumah ini, kamu adalah penanggung jawab kebersihan." Arabella merasa pipinya memanas. Ia baru sadar, sikap dingin nyonya Widya di hari pertama bukanlah sekadar kelelahan, melainkan manifestasi dari sebuah hierarki yang telah ditetapkan. Ia bukan menantu, ia adalah arta berbayar yang dipaksa tunduk. "Mengapa tidak memanggil pembantu tambahan saja, Bu? Rumah ini sangat besar," ujar Arabella, berusaha mempertahankan harga dirinya. Nying. Widya tertawa kecil, tawa yang menusuk seperti jarum es. "Kenapa harus membayar? Jika aku sudah punya tangan gratis? Kamu kan bilang ingin berbakti? Ini kesempatanmu, Arabella. Tunjukkan bahwa kamu pantas menjadi nyonya di Puri Satria Utama." Ia sengaja mengucapkan nama rumah itu dengan penekanan, seolah mengingatkan Arabella bahwa ia hanya penyewa sementara, bukan pemilik hakiki. Arabella terdiam. Rasa manis pernikahannya mendadak berubah menjadi rasa pahit yang tertelan di tenggorokan. Ini adalah perjanjian tak tertulis yang kejam. Pernikahan sebagai imbalan kerja keras. Guntur turun tak lama kemudian, tampak segar dalam balutan pakaian kantornya yang mahal. Ia hanya menyapa Arabella sekilas sebelum mencium pipi ibunya. "Pagi, Bu. Sudah sarapan?" tanya Guntur ceria, mengabaikan ketegangan yang menggantung di udara. "Sudah, Nak." Arabella sudah siap membantu pekerjaan rumah. "Dia menantu yang penurut, syukurlah," jawab nyonya Widya, memamerkan senyum penuh arti kepada Guntur. Guntur hanya mengangguk, tanpa melihat mata Arabella. "Bagus. Kamu dengar, Arabella? Turuti saja ibu. Dia lebih tahu apa yang baik untuk rumah ini. Ibu sudah sepuh, jadi wajar jika kamu mengambil alih tugas-tugas berat." Guntur lalu duduk di meja makan dan membaca koran,
seolah percakapan itu adalah angin lalu. Ia tidak membela Arabella, ia bahkan membenarkan ibunya. Kata-kata Guntur terasa seperti palu yang menghantam kepercayaan Arabella. Malam itu, setelah seharian menyapu, mengepel, dan membersihkan debu di setiap sudut ruangan yang seolah tak ada habisnya, Arabella menunggu Guntur di kamar. Ia ingin berbagi rasa lelah dan meminta sedikit pengertian. Saat Guntur masuk, ia langsung melepas jasnya dan melemparnya ke kursi. "Kamu belum masak? Aku lapar," tanyanya tanpa basa-basi. Aku tidak sempat, Mas. Aku sibuk membersihkan semua lantai marmer di lantai bawah." "Ibu ingin semuanya kinclong," jawab Arabella, mendekat. "Mas, aku lelah sekali. Ibu menyuruhku melakukan semua pekerjaan rumah. Aku tidak keberatan melakukan tugas istri, tapi semua ini terlalu berlebihan. Aku merasa seperti..." Guntur memotongnya dengan nada yang dingin, jauh berbeda dari pria yang dulu memujinya. "Bagus kalau kamu mengerti diri. Itu bakti, Arabella. Kamu harus menghargai ibu yang sudah membiarkan kita tinggal di sini." Ia berbalik, menatap Arabella dengan pandangan yang kaku, seperti patung marmer. "Kamu ini istriku, Arabella, bukan hanya pajangan. Rumah ini atas nama ibu, dan selama kita tinggal di sini, kita harus menghormatinya. Kenapa kamu mengeluh? Bukankah kamu senang bisa tinggal di rumah semegah ini?" Kata-kata Guntur menampar Arabella lebih keras dari tamparan fisik. Ia merasa dinilai berdasarkan harga rumah, bukan ketulusan hatinya. Cinta yang dijanjikan Guntur kini terasa mulai dingin, sebanding dengan keindahan rumah yang ia tinggali. Jembatan emosional antara mereka terasa mulai retak. "Jadi, kamu membenarkan perlakuan ibu?" tanya Arabella, suaranya bergetar menahan tangis. Guntur menghela napas, seolah Arabella adalah beban. "Tentu saja. Ibu benar. Daripada kamu keluar dan bergaul dengan orang-orangmu yang tidak jelas itu, lebih baik kamu sibuk di rumah. Turuti saja. Aku lelah, jangan buat masalah kecil ini menjadi drama." Sejak malam itu, kehidupan Arabella di Puri Satria Utama berubah total. Ia menjalani hari-harinya dalam sunyi yang sibuk. Di mata Nyonya Widya, ia hanyalah pelayan yang harus selalu siap sedia. Nyeng. Widya semakin memperketat aturan. "Arabella, kopi Guntur terlalu manis. Kenapa kamu tidak bisa melakukan hal sederhana seperti ini dengan benar?" hardik Nyonya Widya suatu pagi di depan meja makan. "Maaf, Bu. Aku akan ganti." Arabella buru-buru mengambil cangkir itu. Guntur, yang berada di sana, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelanya. Ia hanya memandang Arabella dengan pandangan kosong, lalu kembali fokus pada layar ponselnya, seolah-olah ia sedang menonton film yang membosankan. Keheningan Guntur menjadi jeritan paling memilukan bagi Arabella. Hari-hari Arabella terasa seperti daun kering yang terbawa arus, tanpa arah dan kendali. Ia mulai mencari pelarian dari rasa sakit yang perlahan menggerogoti hatinya. Ia menghabiskan waktu di kamar kerjanya, sebuah ruangan kecil yang dingin di ujung lorong yang jarang disentuh Nyonya Widya. Di sana, di antara tumpukan buku tua dan dokumen kantor Guntur yang jarang terpakai, Arabella mencari ketenangan. Suatu sore, saat ia sedang membereskan laci meja kerja Guntur yang berantakan, ia menemukan hal yang janggal. Di bawah tumpukan amplop kosong dan alat tulis, ada sebuah map tipis berwarna coklat yang sudah usang. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia membuka map itu. Di dalamnya, terselip sebuah dokumen tua yang usang, seperti napas masa lalu yang terperangkap dalam kertas. Itu adalah akta jual beli rumah ini. Arabella terkejut, jantungnya berdebar kencang, memukul rusuknya seolah ingin melarikan diri. Akta itu tertanggal 20 tahun lalu, jauh sebelum ia mengenal Guntur. Ia meraihnya dengan tangan gemetar. Ia fokus pada bagian nama pembeli. Dan nama di akta itu bukanlah Nyonya Widya, melainkan nama yang asing, yang belum pernah ia dengar, Bambang Satria. Pikirannya langsung berputar kencang. Jika rumah ini dibeli 20 tahun lalu oleh Bambang Satria, mengapa Guntur mengklaim ibunya yang membeli dan menamakan rumah itu atas nama Nyonya Widya sebagai bentuk bakti? Keraguan yang selama ini hanya setipis jaring laba-laba, kini berubah menjadi benang baja yang menjerat akal sehatnya. Arabella mencengkeram akta itu, menyembunyikannya di balik punggungnya. Ia tahu,
Dokumen ini adalah kunci ke pintu rahasia yang selama ini ditutup rapat oleh Guntur dan Nyonya Widya. Ia harus tahu kebenaran di balik istana palsu ini. Waktu seolah berhenti bagi Arabella. Akta jual beli rumah yang terselip di tangannya terasa berat, bukan lagi selembar kertas usang, melainkan pemberat kebohongan yang siap menenggelamkan pernikahannya. Nama Bambang Satria terpatri jelas, menertawakan cerita bakti Guntur kepada ibunya. Arabella menyembunyikan map coklat itu kembali di tempat yang sama. Namun jiwanya kini tak lagi tenang. Ruangan megah itu, yang seharusnya menjadi singgasana, terasa seperti teater sandiwara yang menyesakan. Malam itu, Guntur pulang lebih awal. Ia tampak lelah, raut wajahnya tegang. Arabella sudah menunggunya. Duduk di sofa kamar, jantungnya berdegup seperti genderang perang. "Mas, sudah pulang?" Sapa Arabella, mencoba menormalkan suaranya, padahal di dalam dadanya sudah ada badai yang siap meletus. "Ya, jangan ganggu dulu, aku banyak urusan. Tolong siapkan air hangat untuk mandi," jawab Guntur dingin, tangannya sibuk melepaskan dasi, tanpa melirik Arabella sedikit pun. Sikapnya yang acuh tak acuh kini bukan hanya melukai, tapi memicu keberanian Arabella untuk bertindak. Setelah Guntur selesai mandi, ia duduk di tepi ranjang, ponsel di tangannya. Arabella mendekat, ia menarik napas dalam-dalam, mengambil risiko terbesar yang pernah ia lakukan dalam hidupnya yang sederhana. "Mas, aku menemukan ini saat membersihkan laci mejamu," kata Arabella, tangannya meraih map coklat usang itu, lalu meletakkannya tepat di hadapan Guntur. Mata Guntur yang tadinya fokus pada layar ponsel, seketika membeku. Ekspresinya berubah drastis dalam sepersekian detik, dari lelah menjadi ketakutan yang mencekam. Wajahnya langsung pucat, seperti kapur. Ia melihat map itu, lalu menatap Arabella dengan sorot mata yang tajam, seolah mata pisau siap mengiris. "Apa itu? Kamu menggeledah barang-barangku?" desis Guntur, suaranya rendah dan penuh bahaya. Arabella mencoba menenangkan dirinya. "Aku hanya membereskan laci yang berantakan, Mas. Aku tidak menggeledah. Tapi aku melihat ini, dan aku ingin tahu. Ini akta jual beli rumah, bukan? Tapi kenapa nama pembelinya Bambang Satria? Bukankah kamu bilang rumah ini atas nama ibu?" Guntur tidak menjawab. Ia langsung merebut map itu dengan gerakan cepat dan kasar. Jemarinya mencengkeram kertas tua itu hingga sedikit robek di bagian pinggir. Nafasnya memburu. Ketakutan di matanya kini bercampur dengan kemarahan yang membara. "Dari mana kamu mendapatkannya?" "Itu bukan urusanmu, Arabella," Guntur membentaknya. Suaranya menggelegar di kamar mewah itu, memecah keheningan malam. Ini adalah kali pertama Guntur membentaknya dengan amarah yang begitu murni dan menakutkan, jauh lebih keras daripada kemarahannya saat membela Nyonya Widya. Arabella terkejut, air mata langsung menggenang di matanya. Rasa takutnya kini berganti dengan kepastian. Guntur berbohong. "Kenapa kamu marah sekali, Mas? Kalau ini memang dokumen lama yang tidak penting, kenapa kamu harus merebutnya sampai merobeknya?" Jawab aku, "Mas, siapa Bambang Satria? Dan kenapa kamu berbohong tentang rumah ini atas nama ibu?" Tuntut Arabella, kini tidak lagi menahan diri. Ia merasa harga dirinya, yang sudah diinjak-injak oleh perlakuan Nyonya Widya, kini diinjak-injak lagi oleh kebohongan suaminya. Guntur bangkit berdiri, tubuhnya yang tinggi kini terasa mengancam. Ia berjalan ke tempat sampah, meremas akta itu menjadi bola kertas yang kusut, lalu melemparkannya. "Itu hanya dokumen lama. Salah cetak. Ayahku dulu sering menggunakan nama samaran saat transaksi properti besar untuk menghindari pajak. Lupakan. Itu hanya masa lalu. Arabella, kenapa kamu harus merusak malam kita dengan hal tidak penting seperti ini?" Kilah Guntur, namun nadanya terlalu cepat, terlalu defensif. Kebohongan yang ia coba tutupi terasa setebal tirai tipis yang mudah dihempaskan angin. "Nama Bambang Satria adalah nama samaran ayahmu." Arabella menggeleng. "Tidak masuk akal, Mas. Ayahmu? Bukannya kamu bilang kamu dibesarkan hanya oleh Ibu Widya? Dan kenapa nama itu tertulis sebagai pembeli rumah ini 20 tahun lalu? Jika ini aset keluargamu, kenapa Ibu Widya memperlakukanku seperti pembantu di rumah miliknya?" Pertanyaan Arabella menembak tepat sasaran. Wajah Guntur kembali pucat. Ia menggosok wajahnya kasar,
tampak sangat tertekan. Cukup. Aku bilang lupakan. Tugasmu adalah mengurus rumah dan melayani aku. Jangan pernah lagi menggeledah barang-barangku atau mencampuri urusanku. Guntur membentak, kali ini dengan mata merah menyala. Aku tidak mau mendengar nama itu lagi. Jika kamu tidak bisa menuruti, mungkin kamu memang tidak pantas berada di sini. Ancaman itu menghantam Arabella telak. Ia kini mengerti. Cinta Guntur bukanlah payung yang melindunginya, melainkan tali kendali. Jika ia melenceng dari peran yang ditetapkan, istri yang patuh dan pembantu gratis, ia akan dibuang. Jadi, ini ancaman? Bisik Arabella, air mata panas mengalir di pipinya. Kamu menikahiku karena cinta, atau karena ada hal lain yang kamu sembunyikan? Guntur berbalik membelakanginya, mengambil tas kerja di sofa. Terserah kamu mau berpikir apa. Aku lelah. Aku akan tidur di kamar tamu. Dan besok, jangan pernah lagi ungkit masalah ini di depan ibu. Jika kamu membuat masalah, aku tidak segan-segan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Guntur meninggalkan kamar dengan langkah tergesa, meninggalkan Arabella sendirian di kamar yang terasa begitu luas dan dingin. Kepergiannya lebih menyakitkan daripada kehadiran nyonya. Widya. Cinta yang ia yakini selama ini ternyata hanyalah fata morgana di padang pasir. Setelah kepergian Guntur, Arabella berjalan ke tempat sampah, mengambil bola kertas kusut itu. Ia meratakannya perlahan, menyimpan nama Bambang Satria dalam ingatannya, seperti bara api yang ia tiup perlahan agar tetap menyala. Ia tidak akan menyerah hanya karena diancam. Tekadnya kini mengeras. Kebohongan ini terlalu besar untuk sekadar diabaikan. Ia harus mencari tahu siapa Bambang Satria ini, dan mengapa namanya terukir sebagai pemilik asli rumah yang kini mengunci kehidupannya. Keesokan harinya, Arabella menjalani tugas rumah tangga seperti biasa, namun kini ia melakukannya dengan mata yang lebih tajam. Ia mengamati nyonya Widya, yang tampak tenang dan berkuasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Guntur menghindari Arabella sepenuhnya, bertingkah seolah Arabella adalah pajangan yang tak terlihat. Di sela-sela kegiatannya membersihkan ruang perpustakaan mini yang jarang digunakan Guntur, Arabella menemukan sebuah buku alamat kantor lama. Ia membalik-balik isinya hingga menemukan nomor telepon dan alamat kantor notaris yang tertera di akta Bambang Satria. Pak Ari Sorekan, notaris. Seketika, secercah harapan menyala di tengah kegelapan. Notaris adalah kunci legal untuk membongkar kebohongan ini. Arabella tahu ia harus bertindak cepat sebelum Guntur dan nyonya Widya menyadari bahwa ia tidak akan tinggal diam. Saat jam makan siang, Arabella melihat Guntur keluar terburu-buru. Nyonya Widya menyusulnya dengan wajah khawatir. Guntur, kamu yakin dia tidak curiga lagi? Tanya nyonya Widya, suaranya sedikit meninggi. Aku sudah mengancamnya. Bu, dia akan diam, jawab Guntur dengan nada putus asa. Pokoknya, kita harus segera urus kelanjutan dokumen itu. Jangan sampai ada yang tahu dia adalah... Guntur meredam suaranya, membiarkan kalimatnya menggantung di udara. Arabella yang mengintip dari balik tirai dapur, tak bisa mendengar kelanjutan kalimat Guntur. Namun ia menangkap satu hal, mereka sedang terburu-buru mengurus dokumen lain, dan ketakutan Guntur menunjukkan bahwa kebohongan ini melibatkan lebih dari sekadar status kepemilikan rumah. Ini adalah rahasia yang terkubur dalam-dalam, dan Arabella harus menggali kuburan itu. Dengan alasan membeli kebutuhan dapur yang katanya habis, Arabella meminta izin nyonya Widya untuk keluar. Beli kebutuhan? Bukankah itu tugas supir? Tanya nyonya Widya curiga. Aku ingin sekalian cari udara segar, Bu. Sudah lama aku tidak keluar, jawab Arabella sambil tersenyum tipis. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Dan jangan coba-coba mencari pekerjaanmu yang dulu. Ingat, kamu nyonya Guntur sekarang. Jaga martabat keluarga, perintah nyonya Widya tegas. Arabella mengangguk patuh, namun di dalam hatinya, ia sudah merencanakan pelariannya menuju kebenaran. Ia menyelinap keluar, menggunakan uang tabungan terakhirnya untuk naik taksi menuju alamat notaris yang ia temukan. Jantungnya berdebar, kakinya melangkah menuju sebuah babak baru, di mana ia harus memilih antara bertahan dalam kebohongan yang mewah atau mengejar kebenaran yang mungkin menghancurkan sisa-sisa hatinya. Ia tahu, perjalanan ini penuh risiko, namun ia tidak bisa lagi hidup dalam cangkang kebohongan yang dingin.
Napas Arabella memburu, bukan karena lelah, melainkan karena campuran ketakutan dan adrenalin. Ia berhasil lolos dari Puri Satria Utama, meninggalkan sangkar emas itu sejenak. Kota lama terasa asing, kontras sekali dengan kemewahan sunyi tempat ia tinggal. Jalanan di sini padat, arsitektur bangunannya tua, menyimpan kisah masa lalu yang tak lekang oleh waktu. Taksi yang ia tumpangi berhenti di depan sebuah ruko kecil. Catnya kusam, dengan pelang nama yang sudah memudar, Pak Aris Serekan, notaris. Arabella turun. Keraguan-raguan sempat mampir, berbisik bahwa ia mungkin sedang menggali lubang yang terlalu dalam. Namun, mengingat mata guntur yang dipenuhi kebohongan dan perlakuan dingin nyonya Widya, Arabella memantapkan langkahnya. Ia mengetuk pintu kayu yang tua itu. Seorang pria tua dengan kacamata tebal dan rambut memutih, Pak Aris, menyambutnya. Ruangan kantornya dipenuhi tumpukan berkas yang menjulang tinggi, aroma kertas tua dan tinta memenuhi udara. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanya Pak Aris ramah. Namun sorot matanya yang bijaksana memancarkan kehati-hatian. Arabella duduk di kursi kayu di hadapan meja Pak Aris. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan keberaniannya, lalu mengutarakan tujuannya. Aku Arabella, Pak. Aku datang untuk menanyakan tentang sebuah akta jual beli properti yang diurus di kantor ini sekitar 20 tahun lalu. Ujar Arabella, suaranya sedikit bergetar. Pak Aris mengernyit, tangannya memainkan pulpen di atas meja. 20 tahun? Itu arsip lama sekali. Nah, properti yang mana? Arabella menyebutkan alamat rumah mewahnya, Puri Satria Utama. Ia lalu menyebutkan nama yang menjadi sumber kegelisahannya. Akta itu atas nama pembeli, Bambang Satria. Mendengar nama itu, ekspresi Pak Aris seketika berubah. Matanya melebar, tangannya yang tadi tenang kini berhenti memainkan pulpen. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan, terasa begitu berat, seolah udara pun menahan napas. Bambang Satria. Ulang Pak Aris, nadanya kini ragu dan penuh kehati-hatian. Bagaimana kamu tahu nama itu, Nak? Dan apa hubunganmu dengan Tuan Bambang? Arabella menceritakan sepenggal kisah yang paling aman untuk diceritakan, bahwa ia baru menikah dengan Guntur, putra dari nyonya Widya, yang kini mengklaim rumah itu sebagai miliknya. Ia menjelaskan bahwa Guntur berkata rumah itu atas nama ibunya. Namun ia menemukan dokumen tua dengan nama Bambang Satria. Ibu Widya sudah lama menjadi klien saya. Nak, kata Pak Aris, menjauhkan pandangannya dari Arabella. Ia tampak dilema, seperti pohon tua yang dihantam badai. Sejujurnya, ini adalah urusan yang sangat lama dan rumit. Sebaiknya kamu jangan ikut campur. Tolong, Pak Aris. Aku tidak mungkin ikut campur jika suamiku tidak berbohong. Desak Arabella, air mata mulai menggenang. Aku hidup dalam kebohongan yang manis di atas rumah megah itu, dan aku diperlakukan seperti pelayan oleh mertuaku. Jika rumah ini benar milik Ibu Widya, aku akan ikhlas. Tapi jika ada kebeningan yang ditutupi, aku berhak tahu. Melihat ketulusan dan keputusasaan di mata Arabella, hati Pak Aris luluh. Ia menghela napas panjang, sebuah pengakuan yang tertahan di tenggorokannya. Baiklah, Nak, aku tidak bisa memberikan dokumen aslinya padamu, itu melanggar kode etik. Tapi aku bisa memberimu sedikit petunjuk, karena aku merasa bersalah pernah terlibat dalam kerumitan ini. Ujar Pak Aris, nadanya pelan dan berbisik. Bambang Satria adalah klien saya yang baik. Dia membeli rumah itu? Ya. Dia adalah pria yang sangat bertanggung jawab. Namun sayangnya, ia menghilang atau meninggal mendadak. Jelas Pak Aris, jeda di setiap kata-katanya penuh makna. Saat itu, ia meninggalkan aset itu tanpa ahli waris yang jelas. Karena istri, Pak Aris tiba-tiba menghentikan kalimatnya, mengoreksi diri. Karena status keluarganya tidak stabil saat itu, dan putri tunggalnya masih sangat kecil. Putrinya? Arabella merasakan darahnya berdesir kencang. Pertanyaan yang selama ini ia hindari, kini muncul di permukaan. Siapakah putrinya? Ia sendiri adalah anak yatim piatu yang tidak pernah tahu siapa ayahnya, karena ibunya meninggal tanpa sempat bercerita. Kebetulan ini terlalu kuat untuk diabaikan. Ya, putrinya. Karena putrinya masih di bawah umur, dan status warisnya masih dipertanyakan, Nyonya Widya, yang mengaku sebagai kerabat dekat,
datang dan meminta diamanahkan mengelola rumah itu. Katanya, agar aset itu tidak jatuh ke tangan orang asing. Jelas Pak Aris menghindari kontak mata. Kerabat dekat? Ulang Arabella, pikirannya berputar cepat. Nying. Widya tidak pernah menyebutkan kerabat lain, apalagi Bambang Satria. Nyonya. Widya mengurusnya, dia mengatakan akan menjaga rumah itu sampai putrinya besar. Tapi seiring berjalannya waktu, pengurusan itu berubah. Nying. Widya mulai mengurus dokumen lain, yang seolah-olah mengesankan bahwa rumah itu sudah dibeli olehnya, bukan hanya dikelola, kata Pak Aris. Arabella menggenggam tangannya erat. Jadi, rumah itu adalah aset seorang klien yang hilang meninggal tanpa ahli waris langsung saat itu, yang seharusnya diurus nyonya Widya. Dan klien itu punya seorang putri. Benar. Kamu harus hati-hati, nah. Nying. Widya itu wanita yang kuat. Dia dan putranya, Guntur, tampak sangat ingin mengamankan kepemilikan itu seutuhnya. Jangan sampai mereka menyadari kamu mencarinya, bisik Pak Aris. Arabella berterima kasih berkali-kali pada Pak Aris. Ia meninggalkan kantor tua itu dengan membawa bekal yang lebih berharga dari emas. Kebenaran yang samar namun mengarah pada satu titik. Rumah itu bukan milik nyonya Widya. Rumah itu adalah warisan yang sengaja disembunyikan. Saat kembali ke Puri Satria Utama, Arabella berusaha menyembunyikan badai yang berkecamuk di hatinya. Namun, ia menyadari sesuatu yang janggal. Sepatu nyonya Widya yang biasanya ada di rak, kini menghilang. Suasana rumah terasa terlalu sunyi. Guntur menelepon saat Arabella sedang berpura-pura sibuk di dapur. Kamu sudah pulang? Cepat sekali. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku sejak tadi? Tanya Guntur dengan nada curiga yang kentara. Aku meninggalkan ponselku di kamar, Mas. Aku baru saja sampai. Aku membeli banyak bahan di pasar. Bu Widya menyuruhku membeli yang segar. Jawab Arabella, berusaha terdengar normal. Ia menyadari nyonya Widya pasti sudah menelepon Guntur, memberitahu bahwa Arabella keluar. Tidak usah berbohong. Arabella, kamu dari mana? Jangan membuat masalah baru. Aku sudah peringatkan kamu. Guntur membentak. Suaranya dipenuhi amarah terpendam. Aku sungguh dari pasar. Mas, kenapa kamu tidak percaya padaku? Arabella balik bertanya, meskipun ia tahu Guntur mencurigainya karena ia telah menyentuh sarang lebah mereka. Baiklah, aku sedang sibuk mengurus klien di luar kota. Aku akan pulang besok. Jangan coba-coba pergi kemanapun tanpa izin ibu. Jika kamu melanggar, kamu tahu akibatnya. Ancam Guntur, lalu memutuskan sambungan tanpa mengucapkan salam perpisahan. Kini Arabella yakin, Guntur dan nyonya Widya tidak sekadar bepergian. Mereka pasti sedang berusaha mengamankan dokumen warisan yang belum sepenuhnya jatuh ke tangan mereka, menyusul ketegangan Arabella saat ia menemukan akta Bambang Satria. Malam itu, Arabella tidak bisa tidur. Ia berjalan ke ruang kerja Guntur yang dingin. Bola kertas kusut yang ia ambil kini sudah diratakan dan disembunyikan. Ia memperhatikan foto keluarga Guntur di meja. Guntur kecil, nyonya Widya, dan seorang pria yang diyakini Arabella sebagai ayah Guntur. Mereka terlihat bahagia. Arabella memandang cermin, merenungkan hidupnya. Ia anak yatim piatu yang tidak pernah tahu siapa ayahnya. Ibunya selalu menghindar jika ditanya. Kini, ia terperangkap dalam sebuah misteri warisan yang melibatkan nama Bambang Satria dan seorang putri tunggal. Mungkinkah ia adalah putri yang dimaksud? Mungkinkah Bambang Satria adalah ayah kandungnya? Hipotesis itu terasa seperti petir yang menyambar. Jika benar, Guntur dan nyonya Widya, yang ternyata adalah kerabat dari pihak ayahnya, bukan hanya mencuri hartanya, tapi juga mencuri identitasnya dan memperlakukannya seperti debu di rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Pengkhianatan ini bukan lagi tentang cinta palsu Guntur, tapi tentang akar darah yang terenggut. Arabella tahu, langkah selanjutnya harus lebih hati-hati. Ia harus mencari bukti yang lebih kuat tentang hubungannya dengan Bambang Satria, sebelum Guntur dan nyonya Widya kembali dan menghapus semua jejak yang tersisa. Setelah pertemuan dengan Pak Aris dan ancaman telepon dari Guntur, Arabella hidup dalam selimut ketakutan dan kewaspadaan yang tipis. Puri Satria Utama, yang tadinya mewah dan dingin, kini terasa berongga dan menakutkan,
seperti rumah hantu yang menyimpan rahasia kelam. Guntur dan Nyonya Widya masih belum kembali, memberi Arabella waktu berharga untuk mencari kebenaran. Arabella kembali mengingat percakapan di telepon yang ia dengar samar-samar saat Guntur dan Nyonya Widya terburu-buru pergi. Guntur menyebut tentang dokumen dan masalah yang harus diselesaikan. Arabella yakin kepergian mendadak mereka terkait dengan usahanya mencari tahu tentang Bambang Satria. Ia memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih ekstrim. Guntur memiliki ponsel lama yang ia gunakan khusus untuk urusan bisnis yang sangat tertutup. Ponsel yang ia tinggalkan di laci meja kerjanya. Arabella mengambil ponsel itu, memasang aplikasi perekam suara yang ia unduh dengan cepat melalui koneksi internet. Ia menyembunyikan ponsel itu di bawah tumpukan kain di meja kamar utama, di dekat tempat Guntur biasa meletakkan ponsel utamanya saat pulang. Waktu berjalan merayap. Arabella menjalankan tugasnya sebagai pelayan di rumah itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang terlihat janggal. Ketegangan membuatnya sulit tidur. Ia menunggu seperti seorang prajurit di medan perang, menantikan sinyal musuh. Malam kedua setelah kepergian mereka, sekitar pukul 11 malam, ponsel lama itu berkedip. Sebuah panggilan masuk dari nomor pribadi. Arabella dengan cepat mengambil ponsel itu dan beralih ke mode merekam, lalu meletakkannya kembali di tempat tersembunyi. Ia menjauh, berpura-pura membaca buku di ranjang, sementara pendengarannya menajam. Suara Guntur terdengar dari ponsel. Nadanya panik, tidak ada lagi jejak arogansi yang biasa ia tampilkan. Kita harus segera. Aku tidak bisa menunda ini lagi, Bu. Gadis itu, dia mulai mencium bau busuk. Suara Guntur berdesis, penuh kekhawatiran yang nyata. Arabella tersentak. Gadis itu? Guntur pasti membicarakan dirinya. Kepergiannya ke notaris pasti sudah sampai ke telinga Guntur. Suara Nyonya Widya menyahut, terdengar lebih tajam, lebih mengontrol. Namun ada nada frustrasi di baliknya. Aku sudah bilang, Nak, jangan panik. Dia hanya anak ingusan. Apa yang bisa dia lakukan? Paling-paling dia hanya mengoceh ke teman-temannya. Si notaris itu pasti membocorkan sesuatu saat kamu meninggalkannya sendirian di sana. Nying. Widya melanjutkan, suaranya merendah, hampir berbisik. Namun aplikasi perekam menangkap setiap detailnya. Dia tidak tahu apa-apa tentang akar masalah ini. Tapi kita tidak bisa ambil risiko. Kita harus mengamankan status warisan itu sebelum dia tahu siapa dirinya. Guntur. Segera cari tahu bagaimana cara membatalkan akta lama itu secara permanen. Guntur kembali bersuara. Nadanya kini semakin putus asa. Memang, Bu. Tapi saat aku mengancamnya di telepon, aku merasa dia tidak takut lagi. Dia seperti punya pegangan kuat. Aku takut dia akan mencari tahu tentang Tuan Bambang Satria. Aku sudah berusaha membuatnya merasa rendah diri dan tidak berdaya. Tapi dia malah semakin kuat. Nying. Widya mendesah kesal. Itu karena kamu terlalu lemah. Guntur, kau gagal membuatnya benar-benar bergantung. Tapi jangan khawatir, kita akan ubah permainan. Sekarang, fokus. Gali kuburannya lebih dalam. Aku tidak mau ada yang tahu hubungan darahnya dengan kita. Apalagi hubungannya dengan rumah itu. Jantung Arabella serasa berhenti berdetak. Ia terhuyung, lututnya lemas. Kata-kata Nyonya Widya menggema di benaknya, melahirkan kengerian yang mencekik. Gali kuburannya lebih dalam. Apa maksud kalimat itu? Apakah ini hanya kiasan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar pencurian warisan? Kata-kata itu terdengar seperti perintah untuk menyembunyikan kebenaran hingga tak bisa disentuh lagi. Mengapa mereka tidak mau ada yang tahu hubungan darahnya dengan mereka? Jika Nyonya Widya adalah kerabat Bambang Satria, dan Bambang Satria memiliki putri tunggal dan Guntur dan Nyonya Widya mati-matian menyembunyikan identitas putri itu. Seketika, kepingan puzzle itu terasa tersusun sempurna di benak Arabella. Ia adalah putri tunggal Bambang Satria. Nying. Widya adalah tantenya. Dan Guntur adalah sepupunya. Mereka bukan sekadar orang asing yang bersekongkol. Mereka adalah keluarga yang menikamnya dari belakang, merencanakan kejatuhannya sejak awal. Arabella mengambil ponsel itu, menghentikan rekaman. Tangan dan tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena syok yang mengguncang jiwanya.
Ia adalah korban dari pengkhianatan paling intim. Pengkhianatan keluarga. Ia menatap cincin pernikahan di jarinya. Cincin yang seharusnya menjadi lambang cinta, kini terasa seperti belenggu yang diikat oleh darah dan kebohongan. Guntur menikahinya, membawanya ke rumah ini, hanya untuk memuluskan pengambil alihan hak waris. Perlakuan sebagai art, penghinaan, pemaksaan untuk tunduk. Semuanya adalah strategi licik untuk membuat Arabella tak berdaya dan tak layak atas warisannya sendiri. Nyeng. Widya dan Guntur tidak hanya mencuri harta, mereka juga berusaha mengubur masa lalu dan identitas Arabella agar ia selamanya menjadi anak yatim piatu yang tidak tahu siapa dirinya, yang beruntung menikah dengan pria kaya. Air mata Arabella mengalir deras. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan tekad. Ia menyeka air mata itu, matanya kini tajam dan penuh api perlawanan. Mereka telah meremehkannya, menganggapnya hanya anak ingusan yang polos. Mereka salah besar. Malam itu, Arabella tidak tidur. Ia menyalin rekaman itu ke penyimpanan terpisah dan mulai menyusun strategi. Ia harus bertindak cepat. Guntur dan Nyonya Widya pasti akan kembali dengan dokumen baru yang akan mengubur kebenaran itu. Ia harus menghadapi mereka saat mereka paling tidak siap, dan ia harus punya bukti tak terbantahkan. Ia mulai merencanakan konfrontasi yang akan menjadi ledakan paling besar dalam hidupnya. Ia tidak akan menunggu mereka kembali dan memaksanya keluar dari rumah itu. Ia yang akan menyerang lebih dulu. Ia tidak hanya akan merebut kembali rumahnya, tetapi juga harga diri dan identitasnya yang dicuri. Ia memejamkan mata, mengingat senyum tulus Pak Aris dan kata-kata Guntur yang penuh ancaman. Kini, ia sudah tahu siapa musuhnya, dan seberapa dalam kebohongan itu tertanam. Ia adalah putri Bambang Satria. Rumah mewah yang dingin ini adalah warisannya, yang kini harus ia perebutkan dari tangan keluarga yang paling ia percayai. Aku akan kembali, Mas Guntur. Aku akan kembali untuk mengambil kembali apa yang kalian curi, bisik Arabella pada keheningan malam yang gelap, suaranya penuh janji yang menggetarkan. Ia bukan lagi daun kering yang terbawa arus, melainkan batu karang yang siap menghadapi badai. Fajar menyingsing, namun bukan kehangatan yang dibawa, melainkan ketegangan yang mencekam. Guntur dan Nyonya Widya kembali ke Puri Satria Utama pada pagi itu juga. Ekspresi mereka masih menyiratkan kelelahan bercampur kewaspadaan. Mereka tampak terburu-buru, seperti ingin menyelesaikan urusan yang menggantung di udara. Arabella sudah menunggu di ruang tengah. Ia mengenakan pakaian yang rapi, bukan gaun lusuh yang biasa ia pakai untuk membersihkan rumah. Di tangannya, ia memegang ponsel kecil berisi rekaman percakapan yang dicuri, jantungnya berdebar, namun pikirannya setajam pisau bedah. Arabella, kenapa kamu ada di sini? Bukankah seharusnya kamu sudah menyiapkan kopi? Tanya Nyonya Widya, nadanya langsung tinggi, menunjukkan kekuasaan seperti biasa. Ia bahkan tidak menyapa Guntur yang berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Aku sudah siapkan. Tapi sebelum itu, ada hal yang lebih penting yang harus kita bicarakan. Jawab Arabella, suaranya tenang, sebuah ketenangan yang tak biasa dan langsung menarik perhatian Guntur. Guntur, yang sedang menuang air, langsung menoleh, matanya menyipit curiga. Ada apa, Arabella? Jangan mencari masalah. Aku sudah lelah. Arabella berjalan mendekat, kini berdiri tepat di hadapan mereka, di tengah karpet persia mahal yang selama ini ia pelihara. Ia menatap mata Guntur dan Nyonya Widya bergantian. Mereka adalah wajah dari pengkhianatan yang paling ia rasakan. Aku tahu kalian lelah, tapi aku jauh lebih lelah hidup dalam kebohongan. Aku ingin tahu kebenaran tentang rumah ini, dan tentang Bambang Satria, ucap Arabella, melontarkan nama itu seperti anak panah beracun. Wajah Guntur langsung pucat. Air yang baru ia tuang tumpah dari gelasnya. Tangannya gemetar hebat. Nyeng. Widya, meskipun lebih terkontrol, ekspresinya berubah menjadi marah yang mengeras. Sudah kubilang, jangan pernah sebut nama itu lagi. Raung Guntur, suaranya naik satu oktav, berusaha merebut kendali. Arabella mengangkat ponselnya. Aku tidak hanya menyebut namanya, Mas. Aku tahu lebih banyak dari yang kalian bayangkan. Ia menekan tombol putar. Rekaman percakapan mereka semalam langsung mengalir di ruangan itu. Gadis itu, dia mulai mencium bau busuk. Guntur, kamu terlalu lemah. Sekarang,
Fokus. Gali kuburannya lebih dalam. Jangan sampai ada yang tahu hubungan darahnya dengan kita. Suara Guntur dan Nyonya Widya sendiri yang mengutuk mereka. Ruang tengah yang megah itu seketika terasa mencekik. Guntur gemetar. Dia tidak menyangka ponsel lama itu bisa menjadi jebakan. Nying. Widya memandang ponsel itu dengan kebencian, seolah ingin menghancurkannya. Arabella mematikan rekaman itu. Keheningan yang terjadi setelahnya lebih memekakan telinga daripada teriakan Guntur. Siapa gadis itu? Mas? Siapa gadis yang kalian rencanakan untuk dihancurkan? Kenapa kalian begitu takut jika ia mengetahui hubungan darahnya dengan kalian? Tanya Arabella, nada suaranya kini penuh kuasa, jauh berbeda dari menantu yang selalu patuh. Nying. Widya melangkah maju, tangannya diangkat seolah hendak menampar. Dasar wanita licik. Berani-beraninya kau menyadap kami. Kau memang tidak tahu diri. Pantas kau hanya dibesarkan di panti asuhan. Berhenti, Bu. Arabella memotongnya tajam. Justru karena aku dibesarkan tanpa tahu asal-usulku, aku punya naluri yang kuat untuk mencari tahu kebenaran. Aku tidak akan lagi menjadi karpet yang kalian injak. Aku tahu rumah ini bukan milik kalian. Cukup. Jangan memutarbalikkan fakta, teriak Guntur, mencoba mendekati Arabella untuk merebut ponsel itu, namun Arabella mundur selangkah. Nying. Widya tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya di sofa, rasa lelah dan kekalahan tampak jelas di wajahnya yang keriput. Ia menyerah. Ia tahu, tirai sandiwara sudah robek. Katakan padaku siapa Bambang Satria. Siapa gadis yang kalian bicarakan itu? Tuntut Arabella. Nying. Widya mengangkat wajahnya, menatap Arabella dengan mata yang kini dipenuhi rasa penyesalan bercampur amarah yang masih tersisa. Pengakuan yang keluar dari bibirnya terdengar bagai gemuruh di langit. Aku ini kakak mendiang ayahmu, Arabella. Aku tantemu. Bambang Satria itu adik kandungku. Arabella terhuyung. Tubuhnya terasa disambar petir. Seluruh kekuatannya seolah ditarik dari kakinya. Tantenya? Ayahnya? Rumah ini? Ia menatap Nyonya Widya, wajah yang selama ini ia anggap sebagai ibu mertua jahat, ternyata adalah kerabat darahnya sendiri. Tidak mungkin. Arabella menggeleng, air mata kembali mengalir. Namun ini adalah air mata syok dan kebenulan yang mengerikan. Nying. Widya, kini dengan suara yang parau, melanjutkan pengakuan yang mengguncang. Rumah ini memang dulu milikmu, Arabella. Warisan dari ayahmu, Bambang Satria. Saat itu, aku miskin. Ayahmu meninggal tiba-tiba. Ibumu sudah lama tiada. Aku, sebagai kakak, diamanahkan mengurus asetmu karena kamu masih bayi. Tapi aku serakah. Nah, aku melihat kekayaan ini dan ingin memilikinya. Aku mengubah dokumen agar tampak seolah kami membelinya darinya sebelum meninggal. Aku dan Guntur. Nying. Widya menunjuk Guntur yang kini berdiri mematung. Guntur maju, wajahnya pucat pasi, matanya menatap Arabella dengan campuran ketakutan dan rasa bersalah yang tak terhindarkan. Aku tahu siapa kamu, Arabella. Aku tahu kamu adalah ahli warisnya. Aku memanfaatkan kesempatan ini. Guntur akhirnya mengaku, suaranya pecah. Aku menikahimu hanya untuk melengkapi syarat warisan itu, agar aku bisa mengambilnya atas nama ibu. Ia mengambil beberapa langkah mundur, tangannya menutup wajahnya. Aku gemetar karena pemilik asli rumah ini adalah kamu, Arabella, dan aku hampir berhasil mencurinya. Kata Guntur, bergetar hebat. Aku berpura-pura mencintaimu, membawamu ke sini, dan membiarkan ibu memperlakukanmu seperti itu, agar kamu merasa rendah diri, agar kamu tidak punya daya untuk melawan saat kami mengambil alih semua hakmu. Dunia Arabella runtuh di tempat ia berdiri. Cinta Guntur adalah tipuan paling kejam yang pernah ia alami. Seluruh pernikahan mereka, dari senyum manis di pelaminan hingga perlakuan sebagai art di dapur megah itu, adalah sebuah sandiwara yang dirancang untuk merampok warisannya. Kalian adalah darahku, bisik Arabella, menatap keduanya. Kalian mencuri hartaku, mencuri identitasku, dan mencuri harga diriku. Kalian mengubur hidupku di rumah ini hanya untuk kekayaan. Kemarahan Arabella kini tak terukur. Ia bukan hanya marah pada pengkhianatan cinta, tapi pada pengkhianatan darah.
Kebohongan ini adalah akar dari segala kepedihan dan penderitaan yang ia alami. Puri Satria Utama, yang selama ini ia anggap sebagai hadiah cinta, ternyata adalah penjara yang dibangun dari keserakahan keluarga. Ruang tengah Puri Satria Utama terasa seperti arena peradilan yang sunyi. Setelah pengakuan Nyonya Widya dan Guntur, udara dipenuhi pecahan kaca kebohongan yang baru saja pecah. Arabella berdiri di tengah, kedua tangannya mengepal erat. Matanya menatap tajam ke arah dua orang yang ternyata adalah kerabat darahnya sendiri. Jelaskan. Aku ingin tahu. Kenapa kalian melakukan ini? Kenapa harus aku yang menjadi korban? Suara Arabella bergetar, lebih karena sakit hati yang menganga daripada kemarahan. Ia mencari pembenaran di tengah lautan pengkhianatan ini. Nyeng. Widya, yang tampak sudah pasrah, mulai bercerita. Suaranya rendah dan serak, seolah pengakuan itu telah menghabiskan seluruh tenaganya. Ayahmu, Bambang Satria, dia adalah adik kandungku. Kami dulu sangat dekat. Ayahmu jauh lebih sukses dariku. Dia menikah dengan ibumu, tapi tak lama setelah kamu lahir, ibumu meninggal. Ayahmu menitipkanmu padaku sebentar, karena ia harus mengurus pekerjaan di luar kota. Nyonya Widya memulai kisahnya, matanya menerawang jauh, seolah sedang membuka kembali lembaran masa lalu yang berlumuran dosa. Lalu, apa yang terjadi? Desak Arabella. Ayahmu, dia mengalami kecelakaan dan menghilang tanpa kabar. Bertahun-tahun kemudian dinyatakan meninggal. Sebelum itu terjadi, ayahmu membuat wasiat bahwa rumah ini dan sebagian asetnya adalah untukmu. Karena kamu masih bayi dan aku adalah kerabat terdekat, aku diamanahkan untuk mengelola rumah ini sampai kamu dewasa, lanjut Nyonya Widya. Tapi, kenapa aku berakhir di panti asuhan? Kenapa kalian tidak mencariku? Tanya Arabella. Nada suaranya penuh luka. Nyeng. Widya memalingkan wajahnya. Saat itu, Guntur masih kecil. Aku baru saja bercerai. Aku tidak punya uang sepeser pun. Rumah ini kosong dan megah. Godaan itu datang, Arabella. Godaan kekayaan yang tidak pernah kumiliki. Aku melihat rumah ini sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Guntur menyela dengan suara yang dipenuhi penyesalan. Namun tetap ada nada pembelaan diri. Kami tidak tahu kamu di mana setelah beberapa tahun. Ibu mengubah dokumen. Kami mengubah akta agar terlihat bahwa ibu membeli rumah ini dari ayahmu sebelum meninggal. Kami berhasil mendapatkan status hak kelola. Tapi ada satu celah yang tidak bisa kami tutup. Hukum mensyaratkan status ahli waris tunggal jika ingin menjual aset ini secara permanen. Dan syarat itu adalah aku, bisik Arabella. Ya. Kamu? Guntur mengangguk lemah. Saat aku bertemu denganmu di toko bunga, aku melihat matamu. Aku melihat kemiripan samar dengan foto mendiang ayahmu yang pernah kulihat. Aku menyelidiki latar belakangmu, dan ternyata, kamu adalah Arabella Bambang Satria. Kamu adalah ahli waris tunggal yang selama ini kami cari untuk ditundukkan. Arabella memejamkan mata. Jadi, pertemuannya di toko bunga, cinta yang manis, rayuan yang memabukkan, semuanya hanyalah jebakan yang direkayasa oleh sepupunya sendiri. Guntur bukan mencintai jiwanya, melainkan statusnya sebagai kunci legalitas warisan. Jadi, kamu memanfaatkan cinta palsumu untuk memuluskan penipuan hak waris. Simpul Arabella, kata-katanya dingin seperti es. Kalian menikahiku hanya untuk membuatku diam, membuatku tunduk. Kalian membuatku bekerja keras, menghinaku, agar aku merasa tidak pantas atas rumah ini. Itu strategiku. Arabella, seru Nyonya Widya. Aku melihat kamu polos dan lugu. Aku harus memastikan kamu tidak punya daya, tidak punya waktu untuk berpikir, apalagi mencari tahu masa lalumu. Kamu harus menjadi istri yang patuh dan yang sibuk, agar Guntur bisa mengurus dokumen pengalihan warisan sepenuhnya tanpa ada hambatan darimu. Kami berusaha keras membuatmu merasa rendah diri, Arabella. Guntur menambahkan, matanya tampak memohon pengampunan, namun Arabella hanya melihat kepalsuan yang mendalam. Aku sengaja jarang di rumah dan bersikap dingin, agar kamu semakin bergantung pada status, menantu kaya, ini, dan tidak berani melawan ibu. Kami ingin kamu berpikir, lebih baik menjadi di istana daripada hidup miskin di luar sana. Pengkhianatan itu kini memiliki wajah yang jelas, keserakahan yang berakar pada kemiskinan masa lalu Nyonya Widya dan ambisi Guntur untuk hidup mewah,
mengorbankan darah dagingnya sendiri. Kalian merusakku, kata Arabella. Suaranya kini tenang, sebuah ketenangan yang menakutkan. Kalian mencuri masa laluku. Kalian mencuri kepercayaanku pada cinta. Kalian bahkan mencuri identitasku sendiri. Ia menunjuk Guntur. Kamu gemetar bukan karena cinta, Mas. Kamu gemetar karena kamu takut rencana busukmu gagal. Kamu takut kebohongan ini terungkap. Guntur hanya mampu menundukkan kepala. Penyesalannya terlambat, ibarat air yang sudah tumpah ke tanah. Arabella menatap nyonya. Widya, aku tidak akan memaafkan kalian. Kalian bukan hanya merampok. Kalian merusak pondasi kehidupanku. Nyeng. Widya, meskipun tampak hancur, mencoba memainkan kartu terakhirnya. Kami ini keluargamu, Arabella. Darah tidak bisa dipisahkan. Rumah ini memang milikmu, tapi kami yang merawatnya. Jangan egois. Kita bisa bagi dua. Kau tetap menjadi istri Guntur, dan kita lupakan masalah ini. Bagi dua. Arabella tertawa, tawa yang menyakitkan. Setelah semua yang kalian lakukan, setelah kalian membuatku menjadi budak di rumahku sendiri, aku tidak butuh belas kasihan. Aku hanya butuh keadilan. Arabella tahu, ia tidak bisa lagi tinggal di bawah atap yang penuh dengan racun kebohongan ini. Setiap sudut rumah, setiap pilar, setiap perabotan mahal, kini terasa seperti monumen kebohongan Guntur. Ia mengambil keputusan besar yang mengubah takdirnya. Ia berjalan menuju kamar, mengambil koper kecilnya yang berisi pakaian dan barang-barang pribadinya. Satu-satunya harta yang benar-benar ia miliki. Aku akan pergi, kata Arabella, kembali ke ruang tengah, berdiri di ambang pintu. Nyeng. Widya terkejut. Pergi? Kemana? Jangan bodoh, Arabella. Di luar sana, kamu tidak punya apa-apa. Kami keluargamu. Aku lebih baik tidur di kolong jembatan dengan kebenaran di tanganku, daripada tidur di istana ini dengan kebohongan kalian. Balas Arabella, matanya kini setajam elang. Aku bukan lagi gadis polos yang kalian temukan di toko bunga. Aku adalah putri Bambang Satria, dan aku akan memperjuangkan hakku. Ia menatap Guntur yang hanya bisa berdiri membeku, tak mampu menahan kepergiannya. Perpisahan kita, Mas Guntur, bukanlah akhir. Ini adalah awal dari pertempuran hukum. Dan kali ini, aku akan menang. Kau gemetar karena tahu, pemilik asli rumah ini, aku, kini sudah bangun. Dengan satu sentakan kuat, Arabella menyeret kopernya, meninggalkan rumah mewah itu. Gerbang tinggi yang dulu ia masuki dengan hati penuh cinta, kini ia tinggalkan dengan hati yang hancur, namun dipenuhi tekad yang membaja. Ia pergi, tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Guntur dan nyonya. Widya yang terdiam, menyadari bahwa mereka telah membangunkan singa dari tidurnya. Arabella melangkah keluar dari gerbang Puri Satria Utama, meninggalkan bayangan rumah megah yang kini terasa seperti sarkofagus kebohongan. Di tangannya, hanya ada satu koper kecil, berisi pakaian dan rekaman percakapan pengakuan yang menjadi senjatanya. Air mata sudah mengering, menyisakan jejak asin di pipinya dan baja di dalam hatinya. Ia tidak menoleh, tidak memberi kesempatan pada keraguan untuk merayap kembali. Ia harus pergi, karena rumah itu bukan lagi tempatnya bernaung, melainkan medan pertempuran. Di belakangnya, Guntur dan nyonya. Widya masih terperangkap dalam keheningan yang mematikan. Ibu, apa yang sudah kita lakukan? Guntur berbisik, suaranya penuh keputusasaan. Dia pergi. Dia tahu segalanya. Nyeng. Widya, meskipun hancur, masih berusaha mempertahankan benteng kesombongannya. Dia hanya akan berkeliaran sebentar. Guntur. Dia tidak punya apa-apa. Siapa yang akan percaya pada anak panti asuhan yang mendadak mengaku sebagai ahli waris rumah semewah ini? Bukti hukum kita sudah kuat, walaupun palsu. Dia hanya mencari perhatian. Dia punya rekaman itu, Bu. Dan dia pergi ke notaris. Guntur bergidik mengingat nama Pak Aris. Rekaman itu tidak sah di pengadilan. Guntur, hanya bukti pendukung. Kita harus fokus. Sekarang, cari pengacara terbaik. Dan pastikan dia tidak bisa kembali. Kita harus cepat ubah status rumah itu menjadi milik kita sepenuhnya. Sebelum dia menemukan bukti yang lebih kuat, perintah nyonya. Widya, meskipun bibirnya gemetar, tekadnya untuk merebut warisan itu tak padam. Mereka meremehkan Arabella, percaya bahwa tanpa dukungan finansial, Arabella akan segera kembali dengan kepala tertunduk. Sementara itu, Arabella berjalan menjauh. Ia berhenti di pinggir jalan, membiarkan tubuhnya beradaptasi dengan kenyataan baru. Ia sebatang kara lagi, tanpa uang,
tanpa pekerjaan, dan tanpa tempat tinggal. Namun, kali ini, ia membawa sesuatu yang tidak ia miliki dulu, sebuah identitas dan tujuan yang jelas. Ia menelepon teman lamanya, Lia, dari toko bunga yang pernah ia kelola. Lia, aku butuh bantuanmu. Aku sudah keluar dari rumah Guntur, ujar Arabella, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Lia, yang selalu mengkhawatirkan Arabella, terkejut. Bella, kenapa? Guntur menyakitimu? Kamu di mana? Aku akan jemput. Aku butuh tempat menginap sebentar. Lia, aku tidak bisa menjelaskan sekarang, tapi ini sangat penting. Aku berjanji akan menceritakan semuanya. Lia, tanpa banyak bertanya, langsung menjemput Arabella. Ia membawa Arabella ke sebuah kontrakan kecilnya di pinggiran kota, tempat yang sangat kontras dengan kamar tidur Arabella yang megah di Puri Satria Utama. Kontrakan itu sederhana, namun terasa hangat dan penuh ketulusan, sebuah pelabuhan aman dari badai. Malam itu, di bawah cahaya lampu neon yang berkedip, Arabella menceritakan seluruh sandiwara kejam itu kepada Lia, dari Guntur yang berbohong soal bakti, perlakuan sebagai art, penemuan akta, hingga pengakuan bahwa Nyonya Widya adalah tantenya dan Guntur adalah sepupunya, yang menikahinya hanya demi warisan. Lia mendengarkan dengan mata membulat. Ya Tuhan, Bella, ini seperti film. Mereka sejahat itu? Menikahimu hanya untuk properti yang ternyata memang milikmu sendiri. Iya, Lia. Mereka mencuri hakku. Mereka mencuri nama baik ayahku, Bambang Satria. Mereka pikir aku akan diam dan kembali merengek pada Guntur, kata Arabella, menatap keluar jendela. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kamu punya uang berapa? Tanya Lia, praktis. Arabella merogoh sakunya. Tidak banyak. Cukup untuk bertahan beberapa minggu. Tapi aku punya ini. Ia menunjukkan ponsel berisi rekaman itu. Dan aku punya nama notaris yang bisa bersaksi, Pak Aris. Lia memegang tangan Arabella. Dengarkan aku, Bella. Kamu tidak perlu kembali ke neraka itu. Kita akan berjuang. Sekarang, kamu adalah Arabella, putri Bambang Satria. Kita akan buktikan kebenaran. Kamu harus mencari pekerjaan paruh waktu, dan kita harus fokus mencari bantuan hukum. Dukungan tulus Lia menjadi bahan bakar yang sangat dibutuhkan Arabella. Ia menyadari bahwa harta bukan segalanya. Integritas dan ketulusan hati jauh lebih berharga. Aku akan kembali ke Pak Aris. Lia, dia harus membantuku lebih jauh. Dia mengatakan ayahku meninggalkan wasiat. Itu adalah kuncinya, ucap Arabella. Tekadnya kini terlihat membaja, memancarkan aura berbeda dari wanita yang selalu menunduk di hadapan Nyonya Widya. Keesokan harinya, dengan penampilan yang paling meyakinkan, Arabella kembali menyambangi kantor notaris Pak Aris. Kali ini, ia datang tidak lagi sebagai menantu yang penasaran, melainkan sebagai korban pengkhianatan yang mencari keadilan. Pak Aris, saya datang lagi. Semua kecurigaan saya benar. Nying. Widya dan Guntur mengakui semuanya. Mereka adalah tanteku dan sepupuku, dan mereka menikahiku untuk mengambil warisanku. Mereka sudah pergi ke pengacara. Aku butuh bantuanmu, Pak. Arabella menceritakan klimaks konfrontasi itu dengan nada datar, menunjukkan betapa dalamnya luka itu, namun ia juga menunjukkan kekuatan yang baru. Pak Aris mendengarkan dengan saksama. Wajahnya dipenuhi rasa iba dan penyesalan. Ya Tuhan, Nak, saya sungguh minta maaf. Saya tidak pernah menyangka mereka sejahat itu. Saya pikir, Nyonya Widya hanya serakah. Saya tidak tahu Guntur sampai merencanakan pernikahan palsu. Anda pernah bilang, ada dokumen wasiat. Bisakah Anda membantuku menemukannya? Aku harus punya bukti hukum yang kuat, desak Arabella. Pak Aris mengangguk. Saya merasa bersalah karena pernah menutupi kebenaran ini. Jangan khawatir, Nak. Saya akan membantumu. Saya menyimpan salinan wasiat asli Tuan Bambang Satria di tempat aman. Itu adalah benteng terakhir yang tidak bisa mereka robohkan, karena wasiat itu tegas menyebutkan kamu sebagai ahli waris tunggal. Syukurlah. Arabella menghela napas lega. Mendapatkan wasiat itu terasa seperti mendapatkan kembali separuh jiwanya. Tapi kamu harus tahu risikonya, Arabella, Pak Aris memperingatkan. Mereka pasti akan menyerangmu dengan segala cara. Mereka akan menuduhmu memeras, menuduhmu menipu. Kamu harus kuat. Perjuangan ini akan menjadi neraka di meja hijau. Aku tidak takut, Pak Aris, jawab Arabella, suaranya mantap. Aku sudah melewati neraka Guntur dan Nyonya Widya di rumah itu. Sekarang, aku hanya ingin keadilan. Aku ingin membersihkan nama baik ayahku dan mengambil kembali apa yang menjadi hakku.
Aku akan berjuang. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Pak Aris tersenyum, melihat api perjuangan di mata Arabella. Ia melihat bukan lagi gadis panti asuhan yang lugu, melainkan pewaris sejati yang telah terbangun. Baiklah, Nak. Kita akan berjuang bersama. Kita mulai dari sekarang. Pada hari itu, Arabella tidak hanya mendapatkan surat wasiat yang membuktikan haknya atas Puri Satria Utama, tetapi ia juga mendapatkan kembali harga dirinya. Ia bukan lagi anak ingusan yang tidak berdaya, melainkan putri Bambang Satria yang siap bertarung. Babak kedua kehidupannya dimulai, bukan dengan cinta, melainkan dengan perjuangan keras melawan pengkhianatan keluarga yang paling kejam. Ia tahu, Guntur dan Nyonya Widya meremehkannya. Mereka akan gemetar saat menyadari bahwa Art yang mereka usir kini kembali sebagai musuh bebuyutan dengan bukti tak terbantahkan. Langit di atas kota terasa abu-abu, seolah mencerminkan keseriusan perjuangan yang kini dihadapi Arabella. Setelah berhasil mendapatkan wasiat asli dari Pak Aris, semangat Arabella membara. Ia tahu, wasiat itu adalah jantung kasusnya, bukti tak terbantahkan yang menghubungkannya dengan mendiang ayahnya, Bambang Satria, dan haknya atas Puri Satria Utama. Pak Aris membawa Arabella ke kantor pengacara yang ia percaya, yang bersedia menangani kasus rumit ini atas dasar keadilan, bukan semata keuntungan. Pengacara itu, Burina, adalah sosok wanita tangguh dengan reputasi bersih dan mata yang tajam. Kasus ini bukan hanya tentang warisan, Arabella. Ini tentang penipuan identitas dan kekerasan psikologis yang dilakukan oleh keluarga sedarah. Kita harus menyerang dari dua sisi, jelas Burina, menyusun berkas di meja kerjanya yang rapi. Arabella mengeluarkan surat wasiat itu. Kertas yang usang itu terasa sakral di tangannya. Pak Aris menjelaskan detailnya. Surat wasiat ini menegaskan bahwa Arabella adalah ahli waris tunggal. Namun, ada klausul penting yang menjadi celah bagi Nyonya Widya, jelas Pak Aris. Arabella dan Burina mencondongkan badan. Apa klausul itu, Pak? Tanya Arabella. Tuan Bambang Satria mencantumkan bahwa rumah itu harus diserahkan kepada Arabella saat ia dewasa, dengan syarat ia harus merawat dan menjaga rumah itu dari orang asing yang berniat jahat. Jika dalam waktu 10 tahun setelah ia dewasa rumah itu diserahkan, dan ahli waris menolak merawatnya, hak pengelolaan akan beralih ke kerabat terdekat, yaitu Nyonya Widya, jelas Pak Aris. Burina merenung. Nyonya Widya pasti menggunakan klausul ini. Mereka membawa Arabella ke rumah itu, bukan hanya untuk status ahli warisnya, tapi untuk memaksanya merawat rumah itu sebagai Art, lalu merencanakan cara agar Arabella lelah dan menyerah, sehingga hak itu otomatis berpindah tangan secara legal. Arabella menelan ludah. Strategi Guntur dan Nyonya Widya ternyata jauh lebih licik dari yang ia duga. Mereka tidak hanya mencuri, tapi mencoba mengambilnya secara sah di mata hukum. Merekalah yang menipu, Burina, kata Arabella tegas. Mereka membuatku muak dan lelah di rumahku sendiri. Mereka memperlakukanku seperti budak sehingga aku pasti akan menyerah. Dan mereka bisa mengklaim bahwa aku tidak bersedia merawat rumah warisan ayahku. Benar, tapi kita punya kartu as, kata Burina, menunjuk ponsel Arabella yang berisi rekaman percakapan. Rekaman ini menunjukkan niat jahat mereka, rencana untuk mengubur kebenaran tentang hubungan darahmu. Ini adalah bukti bahwa mereka tidak berniat merawat aset ayahmu, melainkan merampoknya. Kita akan menggunakan rekaman ini sebagai senjata moral dan bukti niat jahat, sementara wasiat ini sebagai dasar hukum kepemilikanmu. Arabella merasa sedikit lega. Akhirnya, ia memiliki tim yang solid yang percaya pada perjuangannya. Aku juga punya salinan akta jual beli palsu yang mereka buat, Pak Aris, yang mencantumkan nama ayah Guntur sebagai pembeli dari almarhum ayahku, ujar Arabella, memberikan salinan itu kepada Burina. Bagus sekali. Ini menunjukkan pemalsuan dokumen. Kasus ini semakin kuat. Burina tersenyum puas. Sekarang, kita harus mengajukan gugatan secepatnya, sebelum mereka berhasil mendaftarkan dokumen pemalsuan baru. Sementara itu, di Puri Satria Utama, Guntur dan Nyonya Widya panik. Mereka telah menyewa pengacara hebat, Tuan Herman, yang terkenal licin. Dia hanya seorang wanita polos yang dibesarkan di panti asuhan, Herman. Dia tidak punya uang, tidak punya koneksi. Kami sudah berhasil membuatnya merasa tidak layak atas rumah ini, kata Nyonya Widya, masih meremehkan Arabella. Tuan Herman, pengacara yang bijaksana, tidak seremeh itu. Kita tidak bisa meremehkannya, Bu Widya. Jika dia sudah berani keluar dan mencari notaris lama, dia pasti sudah punya amunisi. Kita harus menyerang duluan. Kita laporkan dia atas tuduhan pencurian dan pemerasan. Guntur terkejut. Pencurian? Pemerasan? Ya,
Kita tuduh dia mencuri dokumen penting dari meja Guntur dan menuntut uang tebusan untuk mengembalikannya. Kita buat dia terlihat seperti menantu durhaka yang hanya mengincar harta. Jelas Herman dingin. Nyeng. Widya tersenyum licik. Ide bagus, Herman. Kita ubah dia menjadi penjahat di mata publik. Guntur merasa ada gejolak di hatinya, melihat betapa jauhnya ibunya bersedia melangkah. Tapi, Bu ini sangat kejam. Dia adalah sepupuku. Diam, Guntur. Jangan lembek. Kamu sudah sejauh ini, jangan hancurkan semua demi perasaan bersalah yang tidak perlu, bentak Nyonya. Widya. Mereka pun melancarkan serangan balik. Beberapa hari kemudian, Arabella menerima surat panggilan dari kepolisian. Ia dituduh mencuri dokumen dan melakukan pemerasan terhadap Guntur. Di kantor Burina, Arabella menerima kabar itu dengan tenang, tanpa rasa takut. Ia telah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Ini adalah serangan balik yang kami duga, kata Burina. Mereka mencoba mengintimidasi kamu agar mencabut gugatanmu. Tapi kita akan hadapi. Kita punya wasiat asli, dan kita punya rekaman niat jahat mereka. Kita akan membuktikan bahwa kamu tidak mencuri, melainkan mengambil bukti kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang menipu kamu. Mereka pikir dengan menjebloskanku ke penjara, mereka bisa memenangkan segalanya, kata Arabella, senyumnya kini menunjukkan kepercayaan diri yang nyata. Mereka lupa, kebenaran itu tidak bisa dibeli dengan uang atau ditahan di balik jeruji besi. Arabella dan Burina kemudian fokus pada penyusunan gugatan resmi ke pengadilan. Mereka menuntut pengakuan kepemilikan atas Puri Satria Utama dan menuntut ganti rugi atas kerugian material dan non-material, akibat penipuan dan penderitaan psikologis yang dialami Arabella selama ia dipekerjakan sebagai art di rumahnya sendiri. Kita akan meminta pengadilan memanggil Pak Aris untuk bersaksi. Kesaksian notaris yang mengurus akta asli akan menjadi kunci, kata Burina. Perjuangan Arabella kini berpindah dari pertarungan emosional menjadi pertarungan legal yang dingin dan kejam. Ia tahu, perjalanannya akan panjang. Namun setiap langkah yang ia ambil menjauhkannya dari bayangan penderitaan dan mendekatkannya pada kebenaran. Ia berjuang, bukan hanya untuk rumah, tapi untuk menghormati mendiang ayahnya, Bambang Satria, dan membuktikan bahwa ketulusan hati akan selalu menang melawan keserakahan. Ia menghubungi Lia. Aku baik-baik saja. Lia, mereka mencoba menakut-nakutiku dengan laporan polisi, tapi aku tidak gentar. Perjuangan ini akan segera masuk ke pengadilan. Lia di ujung telepon terdengar bangga. Aku tahu kamu kuat, Bella. Ingat, kamu bukan lagi Arabella yang takut dengan teriakan. Kamu adalah pewaris sah yang berdiri di atas kebenaran. Kata-kata Lia menguatkan Arabella. Ia memandang berkas-berkas di hadapannya. Akta jual beli palsu Guntur, rekaman pengakuan, dan wasiat asli ayahnya. Semua terbungkus rapi, siap menjadi saksi bisu di meja hijau. Pertempuran sengit di babak selanjutnya akan menentukan nasibnya. Namun kini, Arabella sudah berdiri tegak. Udara di ruang sidang pengadilan terasa dingin dan berat, seperti beban kebenaran yang ditahan. Arabella duduk tegak di kursi penggugat, didampingi oleh Burina, pengacaranya yang tangguh, dan Pak Aris, notaris yang menjadi saksi kunci. Di sisi lain, Nyonya Widya dan Guntur tampak tegang, dikawal oleh Tuan Herman, pengacara mereka yang terkenal licin. Mata Arabella dan Guntur bertemu sejenak. Di mata Guntur, ada campuran ketakutan dan kebencian. Persidangan dimulai. Tuan Herman, pengacara pihak Guntur, memulai serangan dengan mendramatisir tuduhan pencurian dan pemerasan yang mereka layangkan terhadap Arabella. Yang Mulia Hakim, suara Tuan Herman lantang, klien kami adalah keluarga yang terhormat. Mereka telah memberikan tempat tinggal mewah kepada menantunya, Arabella, yang tidak punya apa-apa, sebagai bentuk kasih sayang. Namun, wanita ini membalas kebaikan itu dengan nafsu serakah. Ia mencuri dokumen penting, merekam percakapan pribadi, dan menuntut harta warisan yang jelas-jelas bukan miliknya. Kami melihat ini sebagai upaya pemerasan yang dilakukan oleh menantu durhaka. Nyeng. Widya mengangguk-angguk, memainkan peran sebagai ibu mertua yang tersakiti. Burina berdiri dengan tenang. Kami keberatan, Yang Mulia. Klien kami tidak mencuri, melainkan mengambil bukti kejahatan yang dirancang untuk merampoknya. Kami akan membuktikan bahwa pernikahan ini adalah tipuan yang disengaja untuk mengambil alih warisan yang sah milik Arabella. Burina memanggil saksi pertamanya, Pak Aris. Pak Aris berjalan menuju kursi saksi, tampak gugup, namun tegar. Pak Aris, tanya Burina, bisakah Anda jelaskan, siapa pembeli sah properti Puri Satria Utama 20 tahun lalu? Pembeli sahnya adalah Tuan Bambang Satria, jawab Pak Aris tegas. Dan apakah Nyonya Widya membeli rumah itu dari Tuan Bambang Satria, seperti yang ia klaim? Tidak, Yang Mulia.
Nying. Widya diamanahkan sebagai pengelola properti dan wali karena putri Tuan Bambang Satria, Arabella, masih di bawah umur. Saya sendiri yang mengurus wasiat almarhum yang menyatakan bahwa Arabella adalah ahli waris tunggal. Tuan Herman langsung menyergah. Keberatan, Yang Mulia. Kesaksian ini tidak relevan. Tuan Aris hanyalah notaris lama yang mencoba memutarbalikkan fakta setelah diiming-imingi uang oleh pihak penggugat. Diamkan keberatan Anda, Tuan Herman. Lanjutkan, Burina, putus hakim. Burina melanjutkan, meminta Pak Aris menunjukkan salinan wasiat asli. Ketika wasiat itu dibacakan, suasana pengadilan berubah. Klausul yang menyebutkan Arabella sebagai pewaris dan Nyonya Widya sebagai pengelola, membuat argumen pihak Guntur berantakan seperti rumah kartu. Tibalah giliran Nyonya Widya dan Guntur dipanggil ke kursi saksi. Mereka berusaha mati-matian mempertahankan kebohongan mereka. Nyonya Widya, tanya Burina dengan suara menusuk, apakah Anda mengakui bahwa Tuan Bambang Satria adalah adik kandung Anda? Nying. Widya ragu sejenak, menatap Guntur yang pucat. Ya, kami berkerabat. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan rumah ini. Tidak ada hubungannya? Bukankah Anda, sebagai kerabat, memanfaatkan kekosongan status waris saat itu untuk mengelola aset, dan kemudian mengubahnya menjadi kepemilikan Anda sendiri? Dan Guntur, Burina menoleh ke arah Guntur, Anda menikahi Arabella, yang Anda tahu adalah ahli waris tunggal, hanya untuk memuluskan penipuan hak waris ini, benarkah? Guntur mencoba berdalih. Itu tidak benar, Yang Mulia. Saya mencintai Arabella. Pernikahan ini tulus. Burina tersenyum sinis. Jika tulus, mengapa Anda memperlakukan istri Anda seperti pembantu? Mengapa Anda memaksanya membersihkan rumah besar itu sendirian? Mengapa Anda menghina dan membuatnya merasa tidak berharga di rumah yang sebenarnya miliknya sendiri? Burina kemudian memutar rekaman percakapan yang dicuri Arabella. Suara Guntur yang panik dan perintah Nyonya Widya untuk mengubur kuburannya lebih dalam, menggema di ruang sidang. Rekaman ini, Yang Mulia, adalah bukti niat jahat. Mereka tidak hanya mencuri harta. Mereka merencanakan penipuan identitas, berusaha agar Arabella tidak pernah tahu bahwa ia adalah putri Bambang Satria, ahli waris yang sah. Mereka ingin Arabella lelah dan menyerah atas rumah itu agar klaim mereka atas penolakan ahli waris untuk merawat aset menjadi sah. Puncak persidangan terjadi ketika Arabella dipanggil untuk memberikan kesaksian akhir. Ia berjalan ke kursi saksi, napasnya tenang. Ia tidak lagi terintimidasi oleh tatapan Guntur dan Nyonya Widya yang kini memandangnya dengan kebencian tanpa daya. Arabella, tanya Burina, tolong ceritakan, apa dampak pengkhianatan ini pada diri Anda? Arabella menatap lurus ke arah hakim, namun suaranya ditujukan pada Guntur dan Nyonya Widya. Yang Mulia, ia memulai, suaranya tenang namun penuh emosi yang dalam. Aku datang ke rumah itu dengan hati penuh cinta dan kepercayaan. Aku yatim piatu, aku hanya mencari keluarga. Guntur menjanjikan rumah, tapi yang ia berikan adalah neraka. Mereka membuatku menjadi budak di rumah warisan ayahku sendiri. Ia menahan tangisnya. Yang paling menyakitkan bukanlah mereka mencuri rumah. Yang paling menyakitkan adalah mereka merampok identitasku. Mereka mencuri hakku untuk mengenal ayahku, Bambang Satria. Mereka menghancurkan kepercayaanku pada cinta, dan membuatku merasa tidak pantas untuk dihargai. Padahal aku adalah darah daging mereka sendiri. Mereka mencuri harga diriku hanya demi selembar akta palsu. Air mata Arabella menetes. Namun bukan air mata kelemahan, melainkan air mata kebenaran yang membebaskan. Aku memohon keadilan. Bukan hanya untuk properti ini, Yang Mulia, tapi untuk membersihkan nama baik ayahku dan membuktikan bahwa kebenaran sejati tidak dapat dikubur oleh keserakahan keluarga. Kesaksian Arabella yang menyentuh hati itu mengguncang seluruh ruangan. Guntur, yang duduk di bangkunya, tidak lagi menyembunyikan getar ketakutannya. Nying. Widya hanya bisa menunduk. Wajahnya tampak lelah oleh beban kebohongannya sendiri. Tuan Herman mencoba melakukan serangan terakhir dengan menuduh Arabella mencari simpati, namun kata-katanya tidak lagi memiliki bobot. Kebenaran yang tulus dari seorang korban pengkhianatan keluarga lebih kuat dari retorika hukum yang licik. Hakim mengumumkan penundaan sidang untuk merumuskan putusan. Namun semua orang di ruangan itu tahu, angin keadilan sudah berpihak pada Arabella. Konfrontasi di meja hijau telah berakhir, menyisakan reruntuhan kepalsuan dan harapan yang kembali mekar di hati Arabella. Ruang sidang kembali dipenuhi oleh aura formalitas yang mencekam, namun bagi Arabella, suasana kali ini berbeda. Setelah kesaksian yang mengguncang dan bukti-bukti tak terbantahkan yang disajikan di babak sebelumnya, ia merasa damai. Ia telah menceritakan kebenaran, dan beban berat di pundaknya terasa terangkat.
Ia didampingi Burina dan Pak Aris. Di hadapannya, Guntur dan Nyonya Widya tampak lesu, wajah mereka pucat, seperti patung yang baru saja keluar dari proses peleburan. Hakim memasuki ruangan, dan semua orang berdiri. Setelah formalitas dibacakan, Hakim mulai membacakan putusan yang dinanti-nanti. Setiap kata yang diucapkan terasa seperti palu yang memukul akhir dari sebuah babak kelam. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang disajikan, termasuk surat wasiat almarhum Bambang Satria yang diurus oleh notaris saksi, Pak Aris, serta bukti-bukti pendukung yang mengarah pada niat jahat pihak tergugat untuk melakukan penipuan dan perampasan hak waris. Jantung Arabella berdebar, bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena penantian. Maka majelis hakim memutuskan. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menyatakan Arabella Bambang Satria adalah ahli waris tunggal yang sah atas properti Puri Satria Utama, dan seluruh dokumen kepemilikan harus segera dialihkan atas nama penggugat. Terdengar gumaman lega dari pihak Arabella dan helaan napas berat yang terdengar seperti kekalahan dari pihak Guntur. Ketiga, lanjut hakim dengan suara tegas. Tergugat, Nyonya Widya dan Guntur, dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan upaya penipuan dan pemalsuan dokumen warisan. Selain hukuman pidana yang akan ditetapkan dalam sidang terpisah, majelis hakim juga memutuskan tergugat wajib membayar ganti rugi material dan non-material atas penderitaan psikologis yang dialami oleh penggugat. Palang hakim diketuk 3 kali. Bunyinya memecah keheningan, mengakhiri pertempuran hukum yang panjang. Arabella memejamkan mata. Air mata jatuh. Kali ini adalah air mata kemenangan dan kelegaan. Ia menoleh ke arah Burina dan Pak Aris. Senyum tulus mengembang di wajahnya. Di sisi lain ruangan, Tuan Herman terlihat frustrasi. Nyeng. Widya berdiri dengan wajah membeku, tidak ada lagi jejak arogansi. Guntur menatap Arabella. Di matanya, bukan lagi terlihat kebencian atau ketakutan, melainkan penyesalan yang dingin dan hampa. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Harta, kebebasan, dan satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan cinta yang tulus dari Arabella. Arabella keluar dari ruang sidang, kini ia adalah wanita yang mandiri dan berhak penuh atas warisan ayahnya. Media yang menunggu di luar menyerbu, namun Burina dengan sigap mengawal Arabella menjauh. Kita berhasil. Arabella, kamu berhasil, seru Burina, menjabat tangan Arabella erat. Semua berkat bantuan Anda, Burina, dan kesaksian berani dari Pak Aris, jawab Arabella. Kebenaran akhirnya menang. Beberapa hari kemudian, Arabella, ditemani Lia, kembali mendatangi Puri Satria Utama. Gerbang mewah itu kini terbuka untuknya, bukan sebagai menantu yang dihina, melainkan sebagai pemilik sah. Nyeng. Widya dan Guntur telah pergi, meninggalkan rumah itu dalam keadaan kosong dan sunyi, menyisakan kesunyian yang mencekik. Arabella berjalan di ruangan-ruangan megah itu. Di dapur marmer yang dulu menjadi penjara kerjanya, ia berdiri tegak. Di kamar utama yang penuh kenangan palsu Guntur, ia menatap keluar jendela. Ia tidak merasa bahagia dengan rumah itu. Setiap sudutnya berteriak tentang pengkhianatan, pengorbanan, dan air mata yang ia tumpahkan. Rumah ini terlalu indah, terlalu besar, dan terlalu beracun untuk menjadi rumah kebahagiaannya. Lia memegang bahu Arabella. Lalu, apa rencanamu, Bella? Kamu akan tinggal di sini. Arabella tersenyum. Senyum yang menunjukkan kedamaian yang mendalam. Tidak, Lia. Aku tidak akan tinggal di sini. Rumah ini adalah simbol kebohongan. Aku tidak butuh kemewahan yang dibangun di atas penderitaan. Aku sudah meminta Burina untuk mengurus penjualan rumah ini, lanjut Arabella. Lia terkejut. Dijual? Tapi ini adalah rumah ayahmu, warisanmu yang sudah kamu perjuangkan mati-matian. Justru karena aku memperjuangkannya, aku berhak menentukan nasibnya, kata Arabella lembut. Aku akan menggunakan uang hasil penjualan ini untuk membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang tulus, sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh keserakahan. Aku ingin membangun yayasan rumah harapan untuk anak-anak seperti aku, yang tumbuh tanpa tahu asal-usul mereka, agar mereka memiliki tempat bernaung yang aman dan penuh cinta, bukan penuh kepalsuan. Keputusan Arabella adalah manifestasi dari pemulihan jiwanya. Ia tidak membiarkan kekayaan menjadi berhala, melainkan alat untuk membantu sesama. Ayahku, Bambang Satria, pasti lebih bangga jika warisannya menjadi sumber harapan bagi banyak orang, daripada menjadi tempatku terpenjara dalam ingatan pahit, ucap Arabella. Ia meninggalkan Puri Satria Utama untuk terakhir kalinya. Ia menutup gerbang itu, bukan dengan rasa sedih, melainkan dengan rasa syukur. Ia telah memenangkan pertempuran hukum, dan yang lebih penting, ia telah memenangkan pertempuran batinnya. Ia melepaskan masa lalu yang menyakitkan, membuka lembaran baru yang cerah. Beberapa minggu kemudian,
Proses penjualan Puri Satria Utama berjalan lancar. Dengan uang hasil penjualan itu, Arabella tidak membeli rumah mewah baru. Ia membeli sebidang tanah di pinggiran kota yang tenang, dan mulai merancang yayasan Rumah Harapan. Ia menggunakan sisa uangnya untuk menyewa sebuah apartemen kecil yang sederhana, tempat ia bisa memulai hidupnya kembali, tanpa bayang-bayang Guntur dan Nyonya Widya. Ia adalah Arabella yang baru, mandiri, kuat, dan penuh kemanusiaan. 2 tahun telah berlalu sejak Arabella meninggalkan gemerlap palsu Puri Satria Utama. Kehidupan baru yang ia rajut dengan kedua tangannya sendiri terasa lebih nyata, lebih bermakna, dan jauh lebih membahagiakan. Uang hasil penjualan rumah warisan ayahnya, Bambang Satria, telah ia salurkan sepenuhnya untuk mewujudkan impiannya yang mulia, Yayasan Rumah Harapan. Yayasan itu berdiri tegak di sebidang tanah yang ia beli, sebuah bangunan sederhana namun hangat, dirancang untuk menjadi tempat bernaung bagi anak-anak yatim piatu. Arabella tidak hanya menjadi donatur utama, tetapi juga pengelolanya. Setiap hari ia dikelilingi oleh tawa polos anak-anak, yang menyembuhkan luka masa lalunya yang dulu terpaksa ia kubur sendiri. Pada suatu sore yang damai, saat matahari terbenam menyiram bangunan yayasan dengan warna jingga keemasan, Arabella sedang mengawasi pekerja yang menyelesaikan pemasangan papan nama baru. Ia kini adalah sosok wanita yang matang, ketenangan hatinya memancar kuat, dan ia tidak lagi menunduk. Saat itulah, seorang pria menghampirinya. Pria itu adalah Davin, arsitek muda yang tulus menawarkan jasa konsultasi desainnya secara sukarela, setelah mendengar kisah inspiratif tentang Yayasan Rumah Harapan. Davin memiliki senyum yang hangat dan mata yang memancarkan kejujuran, seolah ia adalah antitesis dari segala kepalsuan yang pernah Arabella kenal. Struktur bangunan ini sangat kokoh, Bu Arabella. Desainnya sederhana, tapi fondasinya kuat. Sama seperti pemiliknya, ujar Davin, nadanya penuh penghargaan, bukan rayuan. Arabella tersipu. Ia senang dengan kehadiran Davin, yang tidak pernah bertanya tentang masa lalunya atau status pernikahannya yang hancur. Davin melihat Arabella sebagai wanita pekerja keras yang berhati mulia, bukan sebagai ahli waris kaya. Terima kasih, Pak Davin. Kerja keras kita semua untuk anak-anak ini, balas Arabella, menunjukkan sekelompok anak-anak yang bermain riang di halaman. Saya kagum, Bu Arabella. Tidak banyak orang yang memilih menjual aset mewah untuk membangun tempat seperti ini, kata Davin tulus. Arabella tersenyum lembut. Kemewahan itu hanyalah kulit terluar. Hati yang tulus dan kedamaian batin jauh lebih berharga, Pak Davin. Saya belajar, kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dari pilar-pilar marmer. Sejak saat itu, Davin semakin sering menghabiskan waktu di yayasan, membantu merancang ruang belajar yang lebih efektif, atau sekadar berbagi ide tentang penataan taman. Mereka sering menghabiskan malam di teras yayasan, berbagi cerita tentang impian dan visi mereka. Davin tidak pernah menjanjikan istana. Ia menjanjikan kejujuran dalam setiap kata yang diucapkannya. Saya suka cara Anda melihat dunia, Arabella, kata Davin suatu malam, matanya memancarkan ketenangan. Anda telah melewati masa sulit, tapi Anda memilih membangun harapan di atas puing-puing kepahitan itu. Arabella menceritakan kisahnya kepada Davin, tidak menyembunyikan detail apapun, tentang Guntur, Nyonya Widya, kebohongan warisan, dan bagaimana ia diperlakukan seperti pelayan. Davin mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, dan tanpa rasa iba yang merendahkan. Sungguh kejam. Davin hanya berkomentar singkat. Tapi saya senang Anda menemukan kekuatan itu. Mereka mencoba membuat Anda merasa rendah, tapi justru mereka yang terbukti miskin jiwa. Cinta tumbuh di antara mereka, perlahan dan alami, seperti tunas muda yang disiram air hujan kejujuran. Davin melihat kekuatan Arabella, bukan kelemahannya. Beberapa bulan kemudian, Davin mengajak Arabella berjalan-jalan ke sebuah bukit yang menghadap ke kota. Ia tidak membawa cincin berlian mewah, tetapi sebuah kotak kayu kecil yang ia ukir sendiri. Arabella, kata Davin, menggenggam tangan Arabella erat. Saya tidak bisa memberikan rumah mewah seperti yang pernah dijanjikan mantan suamimu. Saya tidak punya Puri Satria Utama. Tapi, saya bisa menjanjikan hati yang tulus, dan rumah yang penuh cinta kasih, di mana kita membangun kebahagiaan dari nol, bersama. Ia membuka kotak kayu kecil itu. Di dalamnya, terdapat 2 cincin perak sederhana, mirip dengan cincin pernikahan Arabella yang dulu, tetapi kali ini, Arabella tahu maknanya berbeda. Arabella tersenyum, air mata haru menetes. Ia tidak menangis karena keraguan, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Davin, kamu adalah hadiah terindah setelah badai. Aku tidak butuh istana. Aku hanya butuh kejujuranmu. Ia menerima lamaran itu. Upacara pernikahan mereka sangat sederhana, diadakan di halaman Yayasan Rumah Harapan, di
dikelilingi oleh anak-anak asuh yang ceria. Tidak ada kemewahan mencolok, hanya kehangatan dan ketulusan. Saat Guntur dan Nyonya Widya, setelah mereka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, mereka kehilangan segalanya. Guntur harus menjalani masa hukumannya, sementara Nyonya Widya hidup dalam pengasingan sosial, dihantui oleh penyesalan dan status mereka sebagai penipu. Mereka tidak pernah lagi mencoba menghubungi Arabella, karena mereka tahu mereka telah kalah total. Arabella kini berdiri di depan Davin, suaminya. "Aku mencintaimu, Arabella," bisik Davin saat ia memasangkan cincin di jari Arabella. "Aku tidak pernah melihat masa lalumu sebagai kekurangan, tapi sebagai api yang membentukmu menjadi wanita yang kuat ini." Arabella balas menatapnya. Matanya memancarkan kedamaian hati yang telah lama ia cari. Ia telah mendapatkan kembali identitasnya, warisannya, dan yang terpenting, cintanya. Ia tahu, kebahagiaan sejati bukanlah rumah yang atas nama orang lain, bukan kemewahan yang dihiasi kebohongan. Kebahagiaan adalah cinta yang tulus dan rumah yang dibangun di atas fondasi kejujuran. Ia menatap masa depan, penuh harapan dan cinta sejati, yakin bahwa ia telah menutup babak kelam itu selamanya, dan memulai kisah barunya sebagai Arabella yang bebas, bahagia, dan utuh. Selesai.